سبيل الدموع سبيل مريح تنهد يا صاحي كي Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Nah, anak-anak, kita berjumpa lagi ya. Kita sekarang akan mempelajari bab ke-7 dengan tema yaitu indahnya ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa sub materi yang kita pelajari pada hari ini? Yaitu sub yang kedua dengan tema jenis-jenis takdir dan contohnya. Anak-anak sekalian, ingat ya, tetap jaga kesehatan di rumah ya, karena materi hari ini sangat-sangat bisa membuat anak-anak sekalian semakin penasaran tentang bab ke-7 ini. Anak sekalian, selamat menyaksikan video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak sekalian. Semoga kalian masih dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anak sekalian, hari ini kita akan belajar tentang bab ke-7, indahnya ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Sub yang kedua yaitu jenis-jenis takdir dan contohnya. Nah, anak-anak sekalian, apakah kalian sudah siap? Kalau sudah siap, jangan lupa siapkan buku tulis untuk menulis materinya ya. Untuk menulis materi yang akan ada di penjelasan berikut ini. Nah, anak-anak sekalian, yang pertama yang akan kita pelajari hari ini yaitu jenis-jenis takdir dan contohnya. Selamat datang. Hari ini kita akan menjelajahi konsep jenis takdir, yaitu ada dua, takdir mu'allaq dan takdir mubrad. Kita akan memahami arti, contoh, dan implikasi dari kedua jenis takdir ini. Kalian sudah siap? Nah, tetap disaksikan ya. Mari kita mulai. Nah, anak-anak sekalian, tadi kita sudah tahu bahwa dua jenis takdir yang akan kita pelajari, yaitu takdir mu'allaq dengan takdir mubrad. Nah, apa sih itu takdir mu'allaq? Apa sih definisi dari takdir mu'allaq? Nah, definisinya adalah takdir mu'allaq adalah takdir yang tergantung. Takdir mu'allaq adalah takdir yang belum pasti, tergantung pada pilihan dan usaha manusia. Ia dapat berubah sesuai dengan tindakan kita. Contohnya kayak mana Pak Guru? Contohnya seperti pilihan karir. Seperti kalian memutuskan untuk memilih karir tertentu adalah contoh dari takdir mu'allaq. Hasilnya akan tergantung pada usaha dan pilihan yang kita ambil. Contoh selanjutnya, contoh takdir mu'allaq yang pertama adalah mencari pekerjaan. Ingat, dalam mencari pekerjaan itu membutuhkan usaha untuk mencari pekerjaan yang tepat untuk berpotensi mengubah nasib seseorang. Terus contoh
takdir mu'allaq yang kedua yaitu menjalani sebuah hubungan, memilih pasangan hidup dan membangun hubungan yang sehat akan berpengaruh pada masa depan kita. Terus contoh takdir mu'allaq yang ketiga adalah memilih pendidikan. Pendidikan yang tepat dapat membuka peluang dan meningkatkan kualitas hidup kita. Nah, selanjutnya tadi kan dua takdir yang kita pelajari, yaitu takdir mu'allaq dengan takdir mubram. Nah, selanjutnya yang kita bahas yaitu takdir mubram. Anak-anak sekalian, apa sih itu takdir mubram? Nah, takdir mubram yaitu takdir yang telah ditentukan, tidak bisa diubah oleh usaha manusia. Ini seperti jalan yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pak Guru, seperti apa sih takdir mubram itu? Nah, contohnya seperti yang pertama, kematian. Kematian adalah contoh takdir mubram. Kapan dan bagaimana seseorang meninggal dunia telah ditetapkan. Kematian itu tidak bisa dimajukan dan tidak bisa diundurkan, tidak bisa ditunda. Selanjutnya contoh takdir mubram yaitu masalah kelahiran. Kelahiran seseorang, tempat dan waktu lahirnya merupakan takdir mubram yang tidak bisa diubah. Anak-anak sekalian, tadi kita sudah bahas tentang contoh takdir mubram. Nah, yang pertama tadi itu adalah kematian dan kelahiran. Nah, waktu lahir itu setiap orang memiliki waktu dan tempat lahir yang telah ditentukan. Jadi, waktu kelahiran manusia itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus contoh yang kedua yaitu kematian. Kematian merupakan bagian dari siklus hidup dan merupakan takdir yang tidak bisa dihindari. Semua yang bernyawa pasti akan merasakan yang namanya kematian. Terus contoh takdir berikutnya, takdir mubram berikutnya yaitu genetika. Sifat genetika seseorang telah ditentukan sejak dia lahir. Nah, anak-anak sekalian, materi selanjutnya yaitu perbedaan takdir mu'allaq dan takdir mubram. Kalau takdir mu'allaq bersifat fleksibel, dapat diubah oleh usaha dan pilihan manusia. Sedangkan takdir mubram sudah ditetapkan dan tidak bisa diubah oleh usaha manusia. Selanjutnya, implikasi memahami takdir mu'allaq dan mubram. Apa yang mesti kita lakukan? Yang pertama, upaya dan doa. Dalam takdir mu'allaq, usaha dan doa sangat penting untuk mencapai hasil yang baik. Selanjutnya, yang kedua, penerimaan. Takdir mubram mengajarkan kita untuk menerima dan berserah diri pada kehendak Allah. Implikasi yang ketiga yaitu memperkuat iman. Pemahaman tentang takdir dapat memperkuat iman
dan keyakinan kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, anak-anak sekalian, kesimpulan dan pesan utama dari materi bab ke-7, indahnya ketetapan Allah, sub kedua yaitu jenis-jenis takdir dan contohnya adalah memahami perbedaan takdir mu'allaq dan mubram membantu kita untuk bersikap positif, berusaha dengan maksimal, dan menerima dengan ikhlas. Semoga penjelasan ini bermanfaat dan dapat menjadi pedoman dalam menjalani hidup kita. Nah, anak-anak sekalian, itulah pemaparan dari materi kita hari ini. Semoga anak-anak sekalian bisa memahami penjelasannya. Nah, anak-anak sekalian, itulah tadi video pembelajaran tentang tema jenis-jenis takdir beserta contohnya. Apakah kalian terpuaskan? Bapak berharap kalian tidak terpuaskan ya. Kenapa sih Pak? Supaya kalian mempunyai minat untuk mencari materi dari sumber lainnya. Video tadi hanya menjelaskan seputar jenis-jenis takdir beserta dengan contohnya. Nah, anak-anak sekalian, semoga video berikutnya kita bisa tetap bertatap muka seperti ini ya. Dan kalian tetap bersedia menunggu video pembelajaran. Anak sekalian, sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.